dulu dan silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan untuk titik dipimpin untuk berdoa. Semoga kegiatan hari ini kita diberi kelancaran dan kita diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan kita belajar hari ini. Sebelum memulai kembali ke pelajaran, Ibu mau absen dulu. Seperti kemarin kita berabsen dengan cara berhitung, hari ini kita juga tetap berhitung, tapi dengan cara yang berbeda. Kita hari ini berhitung menggunakan bahasa Inggris ya. Dimulai dari sebelah kiri Ibu, ada Erli, silakan dimulai untuk absennya. Nanti berlanjut ke sampai ke Sri Utami. Ayo. Oke, 20, kita semuanya ada 21, berarti harusnya 21. Nah, siapa nih yang nggak masuk? Fernando. Nah, kemana ini? Oh, izin. Ada acara keluarga kah? Oh, oke, mudah-mudahan acaranya lancar ya, sehingga besok bisa ikut pembelajaran kita lagi. Oke, anak-anakku semuanya, walaupun kita sebenarnya masih dalam keadaan pandemi ya, walaupun misalnya levelnya kita sudah menurun, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Di sini alhamdulillah kita semua bermasker, dan untuk posisi duduk silakan ya dijaga jaraknya. Kemudian jangan lupa juga sering bercuci tangan supaya virus COVID ini tidak semakin banyak menyebar. Oke, selanjutnya udah siap untuk belajar? Siap. Oke, semangat ya. Ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Siapa, Sri Eka atau Bima mau menjawab? Minggu kemarin kita belajar apa? Asa, siapa yang mau angkat tangan? Ya, Asa. Materi tentang tablet. Tentang apa saja yang kita belajar minggu kemarin? Macam-macam tablet ya. Minggu kemarin kita belajar ya tentang apa sih itu tablet, bentuknya seperti apa. Kemudian tablet itu kan bermacam-macam ya golongannya. Ada yang seperti kemarin kita bahas ya, ada yang tablet pelan, ada yang tablet extraversion yang kita lakukan dalam air, kemudian ada yang tablet disimpan di bawah lidah. Nah, kemudian hari ini kan kita akan belajar tentang metode pembuatan tablet. Ada yang tahu kenapa sih kita harus belajar tentang metode pembuatan tablet ini? Siapa Ida? Mau jawab? Kenapa kita harus mempelajari tentang metode tablet ini? Karena beberapa sejarah dibuat dalam sejarah karena tablet itu lebih efisien pembuatannya. Ya, jadi kenapa sih kita harus belajar mempelajari metode-metode pembuatan tablet? Karena kan tablet ini juga punya sifat atau zat aktif dalam tablet itu sifatnya bermacam-macam ya. Nah, kita tidak bisa memperlakukan satu bahan dengan cara yang sama. Jadi ketika cara pembuatan pun dia akan memerlukan cara yang berbeda-beda tergantung dari bentuk tablet yang mau kita buat apa. Apakah kita mau buat tablet biasa, tablet telan, atau kita mau buat tablet extraversion, atau kita mau buat tablet yang sublingual, itu kan metodenya sedikit berbeda ya. Nah itu ya, jadi tadi kenapa kita harus belajar metode ini, kita akan memahami sifat tablet ini dulu untuk menentukan tablet ini mau digunakan, tablet itu mau dibuat dengan cara seperti apa supaya dapat tablet yang baik. Tablet yang baik itu kan ketika kita telan, efek terapinya cepat, jadi cepat terasa, dan efeknya pun tidak rusak oleh proses pembuatan tablet. Kemudian tablet yang kita telan pun bentuknya baik, misalnya bentuk tabletnya bagus, kemudian
Ketika kita telan, dia mudah hancur. Atau misalnya kayak tablet effervescent. Bayangkan kalau tablet effervescent ketika dilarutkan dalam air, tapi kalau nyemplung ke bawah, diam aja, nggak malah jadi melarut. Larutnya atau larut, misalnya dia melarutnya sampai butuh waktu 15 sampai 30 menit, itu kan terlalu lama ya. Kan kalau tablet effervescent itu kita celupkan dalam air, dia langsung melarut ya dalam air. Dalam waktu bahkan tidak butuh waktu 1 menit, dia sudah larut semua biasanya. Nah itu salah satu tujuan kita memahami materi hari ini. Oke, selanjutnya, Ibu kan kemarin sudah memberikan link soal wordroll. Silakan dibuka linknya. Kita coba dulu. Apakah kalian sudah sedikit memahami? Sudah ada yang baca-baca? Sudah belum? Sudah semua ya? Bagaimana pertanyaan susah nggak? Tadi kalau tidak salah pertanyaannya itu ada yang menanyakan slugging. Apa itu slugging? Nama lain dari apa slugging? Lagi. Dari apa? Generasi sering. Ya, itu ya. Jadi sudah baca ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Nah, kita akan mempelajari tentang metode pembuatan sediaan tablet. Nah, ini adalah KI dan KD dan indikator pencapaian kompetensi apa yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pelajari dalam materi metode pembuatan tablet. Silakan kalian baca, kalian bisa memahaminya. Nah, di sini Ibu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan metode diskusi, penugasan dan presentasi sehingga peserta didik dapat menganalisis komponen tablet sesuai fungsinya dengan benar, kemudian membandingkan 3 metode pembuatan tablet dengan benar, kemudian mengkategorikan dan mengkomunikasikan jenis kerusakan tablet dengan tepat, serta membuat mapping 3 metode pembuatan tablet dengan tepat. Ya, jadi hasil akhirnya di sini kalian tadi adalah membuat mapping ya, mapping metode pembuatan tablet serta jenis kerusakan tablet. Oke, selain itu juga dengan adanya pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa ya, misalnya nanti setelah lulus kalian ada yang bekerja di industri farmasi, kalian ternyata seperti ini nih metode pembuatan tablet di industri, kalian bisa membedakan. Kalau saya waktu belajar di SMK bikin tablet metodenya skala LED itu seperti ini, ketika misalnya masuk ke industri, gambarannya ternyata nggak terlalu jauh beda. Yang membedakan adalah hanya alat-alatnya saja ya. Ya skala LED berarti skalanya kecil, kalau industri kan skalanya cukup besar ya. Kemudian ini adalah cakupan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Sebenarnya ini ada beberapa tahapan ya yang sudah kita lakukan. Seperti penentuan pertanyaan mendasar sudah kita lakukan dengan secara sinkronis melalui grup WhatsApp. Kemudian mendesain perencanaan proyek juga sudah kita lakukan, menyusun jadwal. Nah, selanjutnya yang akan mulai kita lakukan di sini adalah memonitor hasil kemajuan proyeknya. Jadi nanti Ibu akan melihat hasil proyek kalian seperti apa, kemudian nanti kita akan menguji hasilnya dengan cara mempresentasikan mapping tiap kelompok, kemudian ada tanya jawab. Selanjutnya akan mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya, nah sebenarnya kemarin udah Ibu singgung nih ya di grup WA nih pertanyaan seperti ini, tapi kita coba ulang. Ada yang masih ingat ini alat apa namanya? Acungkan tangan. Ya, Rani, apa ini namanya? Mortir dan stamper. Fungsinya untuk apa? Ada yang mau jawab? Ya. Mortir dan stamper itu digunakan untuk membuat surat, menghaluskan dan mencampurkan bahan. Ya, mortir dan stamper itu biasanya digunakan untuk menggerus bahan, baik itu dari bahan yang ukurannya lebih besar dibuat menjadi lebih halus. Kemudian kalau misalnya bahannya halus bisa untuk dicampurkan menggunakan mortir ini. Mortir ini sendiri juga kan bisa digunakan untuk membuat berbagai bentuk persediaan ya. Kalian pernah menggunakannya untuk membuat tuyul, untuk membuat salep, kemudian untuk membuat sediaan sirup juga kita pakai mortir ya. Nah, untuk membuat sediaan tablet, apakah perlu pakai mortir? Siapa yang mau jawab?
untuk bikin tablet kita pakai mortir? Perlunya di mana? Ya, jadi kalau kita mau bikin tablet kan ada proses pencampuran dulu ya. Nah, nanti tetap dicampurnya di mortir untuk skala lab. Memang kalau untuk skala industri pasti mungkin tidak pakai mortir ya, karena ada ada mesin pencampur yang lebih besar. Nah, tapi kalau untuk skala lab kita pakai mesin pencampur. Kita pakai mortir untuk mencampur bahannya. Nah, selanjutnya apa sih yang membedakan cara pembuatan? Kayak misalnya kalian kalau membuat puyer kan dari habis dicampur tinggal dikemas nih. Kalau membuat tablet ada langkah apa setelah dicampur dan di mortir? Tahap akhirnya apa? Ya, Hasra? Ya, jadi kalau misalnya kemarin belajar puyer setelah dicampur selesai kan tinggal dikemas, dilipat di kertas perkamen, atau kalau di kapsul berarti tinggal dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Nah, kalau puyer setelah bahan-bahan yang kita perlukan itu dicampur dalam mortir, itu kita masukkan ke dalam mesin yang ini yang di sebelahnya. Ini namanya mesin cetak tablet. Ini adalah mesin yang akan membentuk tablet yang akan kita buat. Akhirnya dia bisa menjadi tablet yang biasa kalian makan ya. Kemudian ini adalah kelompok yang sudah kita bagi ya. Jadi kalian juga sudah berdiskusi tentang mapping yang kalian buat berdasarkan 4 kelompok tersebut, dan kalian juga sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan sinkronus melalui grup WhatsApp. Ibu juga sudah memberikan LKPD-nya, sudah diisi? Sudah. Link videonya sudah dibaca, sudah dilihat? Sudah ya. Oke, berarti hari ini kemarin juga kita sudah menentukan jadwalnya, sudah ya? Mappingnya sudah jadi? Nah, coba disiapkan mappingnya di meja masing-masing. Ibu mau ngecek mappingnya sudah sejauh mana hasilnya. Jadi kalau masih ada yang kurang bisa kita tambahkan lagi. Granulasi kering, serbuk ditimbang, timbangan, kemudian semua bahan dicampurkan, kemudian di sini diserupin, kemudian diayak. Nah, coba lihat LKPD-nya. LKPD-nya. Iya, kemudian bahan-bahan yang digunakan yang di sini apa aja? Berdasarkan video kemarin, ada nggak? Ini ya. Nah, kalau gitu nanti yang ini nih, yang bahan-bahan fase dalam, fase luar, kamu tuliskan di sini ada nggak? Ya, KPD. Nggak ada. Berarti yang bahan-bahan fase luar ini, fase dalam dan fase luar ini, kamu lengkapi ke sini ya. Jadi ketika nanti ada teman yang menanyakan di sini, misalnya serbuk yang ditimbang ini apa aja, kamu kan bisa menjelaskan dari ini ya. Silakan lanjutkan. Oke, kelompok ini kelompok berapa? 4 tentang kerusakan tablet. Kita lihat hasilnya. Berarti sekali kerusakannya sampai tidak berlangsung ya. Ya. Binding, speaking, listening, watching, acting. Oke, penyebabnya sudah tahu. Solusinya? Oke. Nanti yang penting kalian sudah bisa membedakan. Misalnya si capping ini dia terjadi dari proses apa? Apakah dia pada saat pencampuran atau pada saat keluar dari cetakan ya? Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 tentang metode gempa langsung. Serbuk yang telah ditimbang hitungan. Nah, ini ada zat aktif yang mengimbang dengan fuse mixer. Nah, benar ya. Jadi kalau skala
Itu kadang dia pakai mixer yang sama aja kayak bikin kue ya. Dia kalau kita mencampur, kalau kalian suka lihat di Facebook tuh, suka ada video-video tentang pencampuran makanan-makanan Korea tuh. Dia suka pakai mesin yang kadang kalau ibu lihat di YouTube tentang metode pembuatan tablet, sama mesin pencampurnya seperti ini. Ya. Ini pencetakan. Ini pakai yang single punch atau single ya? Satu punchnya. Tapi yang bedanya mana? Ada nggak? Oke, ada. Untuk ini komponen atau formula yang ini yang sesuai dengan videonya ada? Oke, yang tahu SSD official hanya 3 ini. Jarak besar. Oh iya. Membuat besar tablet dengan metode pompa langsung. Oke. Mes nomor 6 atau sampai 12 ya. Sudah hasilnya kemudian diberikan pada suhu 50 sampai 60. Kemudian diberikan air kering dengan ayakan nomor 14 sampai 20. Kemudian ditambahkan lagi zat micin. Buat apa? Tambah zat micin? Mencegah masa tablet melarat pada cetakan. Iya, jadi ketika nanti dicetak tablet akhirnya hasilnya bagus. Oke, berarti cukup lengkap ya. Oke, yang belum lengkap tadi silakan dilengkapi dulu. Kemudian disiapkan untuk presentasi ya. Nih, disiapkan untuk presentasi dan kelompok yang lain silakan nanti memperhatikan presentasi dari teman-temannya. Kemudian nanti siapkan pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ibu beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit dulu untuk menyelesaikan menyelesaikan mapping yang masih kurang ya. Silakan berdiskusi kembali dengan teman sekelompoknya. Yang mau presentasi pertama kelompok berapa? Atau urut dari kelompok 1? Urut ya? Oke, silakan. Jadi nanti yang kelompok 1 silakan dipersiapkan bahan untuk presentasinya. Oke, sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Nah, silakan ditempel aja nih pakai ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formulasi tablet paracetamol dengan metode preparasi dasar. Yang pertama akan dibacakan oleh Sri. Untuk yang pertama itu ada komponen tablet yaitu diluent. Fungsinya untuk mengisi, contoh zatnya itu ada laktasa. Yang kedua itu ada binder, fungsinya itu untuk mengikat. Contoh zatnya itu ada amilum maniot. Dan yang ketiga ada disinfektan, fungsinya itu untuk penghancur. Dan contoh zatnya itu ada amilum maniot. Dan yang keempat ada glidan, fungsinya itu untuk memperbaiki sifat air serbuk. Dan yang kelima ada lubrikan, fungsinya itu untuk pelicin. Dan yang terakhir itu ada adjuvan, fungsinya itu sebagai pewarna. Oke, ini adalah komponen yang digunakan pada metode pembuatan granulasi basah. Zat aktifnya apa? Berarti membuat tablet paracetamol dengan metode granulasi basah. Oke, silakan lanjutkan. Mappingnya
Itu pakai bahasa aja. Metode pembuatan granulasi. Yang pertama, masukkan paracetamol ke dalam roti bergerus sampai homogen. Yang kedua, tambahkan laktosa atau bahan berisi gerus sampai homogen. Yang ketiga, tambahkan amonium manihot atau bahan pengembang gerus sampai homogen. Yang keempat, setelah homogen tambahkan cilago amini lalu tekan dengan stempel hingga berbentuk massa kompak. Yang kelima, diayak dengan ayakan mes nomor 12. Yang keenam, disebar granulasi hingga merata pada loyang. Yang ketujuh, dikeringkan di dalam lembaran pengering. Yang delapan, setelah kering diayak dengan ayakan mes nomor 14. Yang kesembilan, timbang dan lakukan uji preformulasi. Yang ke-10, siap dicetak atau dikompresi. Alat dan bahan. Alatnya 1 spidol, 2 gunting, 3 pensil, 4 penggaris, 5 penghapus. Bahannya 1 karton, 2 dolotip, 3 contoh tablet, 4 plastik klip, 5 sipuk. Dan jadwal untuk menyelesaikan proyek membuat metode granulasi basah. Dimulai pada hari Selasa 2021 itu menyiapkan alat dan bahan. Lalu pada hari Rabu 21 menulis proses pembuatan granulasi basah. Lalu pada hari Kamis 20 proses penempelan pada karton. Berarti dikerjakan selama kurang lebih 4 hari ya? Kesimpulannya, granulasi basah paling banyak digunakan karena menghasilkan granul yang mempunyai sifat yang dibutuhkan dalam pencetakan tablet. Dan tablet yang dihasilkan pun lebih kompak, terutama untuk zat-zat yang memiliki sifat alergi dan tidak tahan terhadap panas. Granulasi basah dapat dilakukan dengan menambahkan bahan pengikat dalam bentuk larutan ke dalam campuran serbuk. Dalam granulasi basah, bahan pengikat yang biasa dipakai contohnya penceladuan beli, larutan gelatin, dan CNC. Kemudian, dalam pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah, pada video digunakan bahan-bahan seperti zat aktif, bahan pengembang, bahan pengikat, dan bahan pengisi. Tujuan dari video ini yaitu agar kita dapat mengetahui formulasi tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Oke, berikan tepuk tangan untuk hasil diskusinya tentang metode granulasi basah. Dan ini adalah mappingnya ya. Mapping yang pertama, langkah pertama adalah penimbangan bahannya. Kemudian langkah kedua adalah pencampuran bahan. Pencampuran bahan. Ada sember suaranya. Langkah yang ketiga ditambahkan bahan pengikat. Bahan pengikatnya terbuat dari mucilagum amilum ya. Sama seperti ini sebenarnya yang kalian pakai apa? Lem ya. Lem karena memang lem juga dari amilum. Kemudian setelah diperoleh granulasi basah dibuat menjadi diayak sehingga diperoleh granul. Kemudian dikeringkan. Kemudian setelah kering diayak lagi sehingga diperoleh granul yang kering. Ditambahkan zat, licin, baru setelah itu dicetak menggunakan mesin mencetak tablet sehingga diperoleh hasil tablet ini. Oke, untuk teman kelompok lain, silakan ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan dulu, baru sampaikan pertanyaannya ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, Erwin. Dalam granulasi basah, bahan pengikat apa saja yang biasa dipakai? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung, oke. Silakan yang mau jawab siapa? Sri Utami ya. Bahan pengikatnya itu yang biasa dipakai yaitu mucilagum amili, larutan, gelatin, dan CNC. CNC. CNC singkatan dari? Ada yang tahu CNC singkatan dari apa?
di lab ada loh. Saya belum pernah pakai? Udah lupa nih ya. Mentang-mentang udah kena tablet, saya suspensi emosi udah lupa nih. CMC itu apa? Karboksi Karboksimetil selulosa. ya, karboksi metil selulosa. Biasanya kan dia digunakan juga sebagai bahan tambahan dalam suspensi dan emulsi, sebagai bahan suspending agent atau emulsifying agent. Itu di nanti kalau dalam emulsi dan suspensi digunakan supaya bahan yang susah larut menjadi larut dalam air. Nah, kalau dalam tablet dia digunakan sebagai bahan pengikat. Jadi kalau kita membuat tablet dengan granulasi basah, kita basahi dulu si campuran serbuknya sehingga diperoleh kayak adonan kue. Tahu kan kalau adonan kue donat deh, tahu kan? Nah, bentuknya nggak lengket, kemudian kepel ya, bisa dikepel. Baru setelah itu diayak. Oke, cukup puas dengan jawabannya? Ya. Ada pertanyaan lagi kelompok? Siapa namanya kan? Elga ya. Kalau pakai masker tuh suka nggak kelihatan mukanya jadi lupa. Silakan Elga. Apa kelemahan metode granulasi basah? Nah, metode granulasi basah ada kelemahannya nggak? Siapa yang menjawab? Sri lagi. Ya, Sri. Ahli menjawab. Yang pertama itu kelemahannya ada tahap pengerjaan lebih banyak, terus ada banyak tahapan validasi yang harus dilakukan, biaya cukup tinggi, zat aktif tidak tahan lembab dan panas tidak dapat dipekerjakan dengan metode ini. Ya. Jadi kalau granulasi basah ini kalau sifat zat aktifnya tidak tahan panas, dia nggak bisa pakai metode ini ya. Karena di sini kan ada metode pengeringan dulu ya. Nah, nanti pasti akan kelihatan ketika nanti ada yang presentasi metode granulasi kering sama pompa langsung nih perbedaannya. Jadi salah satu kelemahannya adalah dia tidak cocok untuk zat aktif yang sifatnya tidak tahan panas ataupun tidak tahan terhadap lembab. Nantinya kalau malah dibuat dengan cara granulasi basah, zat aktifnya malah yang rusak atau malah tabletnya yang rusak. Oke, cukup puas dengan jawabannya? Puas ya. Selanjutnya kelompok berapa itu? 3. Kelompok 3. Apa pertanyaannya? Apa keuntungan dari granulasi basah? Nah, kalau tadi kelemahannya, kalau sekarang apakah ada keuntungan dari metode granulasi basah? Silakan yang mau jawab? Intan. Keuntungan dari metode granulasi basah yaitu yang pertama meningkatkan kohesivitas dan kompatibilitas serbuk, lalu mencegah segregasi komponen penyusun tablet dan dapat memperbaiki kecepatan kelarikan zat aktif. Ya. Jadi dengan adanya metode granulasi basah kan tadi poinnya adalah poin dalam metode granulasi basah itu adalah adanya pencampuran dengan bahan pengikat, kemudian dibuat menjadi granul dulu, baru setelah itu dikeringkan. Nah, tujuannya kalau ini ditakutkannya biasanya sifat bahan yang digunakan atau yang dibuat dengan metode granulasi basah adalah sifat bahan yang punya sifat alirnya jelek. Kan kalau kalian lihat, nih kita ulangi ke sini ya. Nih, kalau kalian lihat mesin ini, itu kan bahan kalau mau dicetak itu dimasukkan ke corong yang ini ya, ke corong yang putih. Nah, nanti dari corong putih dia akan turun ke sini. Nanti ada punch, ada die, kemudian di sini ada wadah untuk menampung bahan yang akan dicetak tablet. Nah, kalau sifat alirnya jelek, nanti ditakutkannya ketika serbuk yang turun dari corong itu dia turunnya lama misalnya, atau misalnya jadi tidak seragam. Jadi misalnya zat aktifnya malah tidak tersebar merata di dalam tablet. Nah, itu. Jadi dengan adanya pencampuran dibuat menjadi granul dulu, supaya ketika dia dimasukkan ke dalam corong ini dia punya sifat alir yang bagus. Jadi ketika turun dari hoovernya ini, jadi dari ini ya, dari hoover ini si granulnya itu turunnya seragam. Jadi akhirnya diperoleh tablet yang
kompak, tablet yang kekuatannya pun bagus, kemudian isinya pun merata, komponennya pun tersebar merata di dalam satu tablet tersebut. Oke. Untuk kelompok satu ya, ada yang ditanyakan lagi? Sebentar. Tadi ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ibu mau nanya nih. Di sini proses pengeringan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Ada yang tahu nggak itu kenapa? Supaya menghilangkan kandungan air dalam seni tersebut. Ya, jadi dikeringkan dengan suhu 50 sampai 60 adalah untuk menghilangkan kadar air yang diperoleh dari tadi bahan pengikat ya. Oke. Kemudian, ada yang mau lihat nggak mappingnya? Boleh nih, yang penasaran, saya pengen lihat nih mappingnya. Boleh ke depan? Ada yang penasaran? Enggak? Kelihatan. Ada yang mau nambah lagi pertanyaannya nggak? Oke, boleh. Siapa Anita ya? Anita mau bertanya? Mengapa granulasi basah paling banyak digunakan? Mengapa paling banyak digunakan? Granulasi basah paling banyak digunakan karena granulasi basah menghasilkan granul yang mempunyai sifat yang dibutuhkan dalam pencetakan tablet. Dan tablet yang dihasilkan pun lebih kompak. Ya, jadi tablet yang dihasilkan kalau dibuat granul dulu tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau dia punya sifat alir yang bagus, kemudian kekompakan, jadi bukan kompak dia kemana-mana bareng ya, tapi dia kompak itu padatnya bagus, dia memadatnya bagus, itu akhirnya akan diperoleh tablet yang hasil akhirnya pun bagus. Ketika dicetak dia bentuknya kokoh, tapi ketika ditelan dia mudah larut, tapi ketika setelah dicetak, jadi sampai dia ditelan itu dia nggak mudah rusak gitu. Jadi misalnya kebanting dikit dia langsung pecah, itu kan berarti tabletnya kurang bagus ya. Nah, biasanya kenapa dibuat granulasi basah paling banyak digunakan? Karena seperti ini, jadi hasil tabletnya pun kompaknya bagus, jadi tidak mudah pecah oleh misalnya dari distribusi dari industri ke PBF, dari PBF ke apotek, kan itu banyak prosesnya ya, lama prosesnya. Nah, kalau hasil airnya bagus itu, kekompakannya bagus itu, dia akan tetap bentuk tabletnya itu akan utuh seperti itu. Oke, puas? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, Fesli? Mengapa memilih granulasi basah? Mengapa memilih granulasi basah untuk tablet? Ini kan tablet paracetamol ya? Mengapa memilih granulasi basah? Alasannya, satu, bentuk zat aktif yang hancur dan saling menempel sehingga sulit untuk mengalir, sehingga dibuat granulasi basah agar dapat memperbaiki sifat alirnya yang sangat buruk. Dua, konversibilitas zat aktif yang sangat buruk sekali sehingga akan lebih baik ketika dibuat granulasi basah. Yang ketiga, zat aktif yang tahan panas. Ya. Berarti ini tadi tablet paracetamol ya. Tablet paracetamol sifatnya dia tahan ya terhadap panas. Jadi kalau dipakai granulasi basah, oke. Tapi dia punya satu kelemahan, yaitu sifat alirnya ya yang jelek ya. Makanya supaya sifat alirnya bagus di buffer tadi di alat mesin pencetak tablet, ditambahkanlah zat lain, kemudian dibentuk menjadi granul supaya ketika keluar dari buffer pada mesin pencetak tablet dia sifat alirnya bagus. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berikan tepuk tangan untuk Kemudian dan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Oke, dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
stearat. Penghancur, contoh zatnya amprotap. Sama untuk bahan-bahannya, di fase dalam itu ada asam mefenamat sebagai zat aktif, BFD sebagai bahan pengikat atau binder, amprotap sebagai penghancur atau disintegran. Terus ada laktosa sebagai ajuvan atau pemanis. Untuk di fase luarnya ada epicentrat sebagai pelicin atau lubrikan, talkum pelicin atau lubrikan, amprotap sebagai penghancur atau disintegran. Untuk langkah pembuatan: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Timbang semua bahan. 3. Masukkan semua bahan fase dalam ke dalam mortir, gerus halus homogen. 4. Masukkan setengah formula dari fase luar ke dalam mortir, gerus halus homogen. 5. Keempat tablet, lalu akan menghasilkan tablet besar atau slugging. 6. Setelah menjadi slug digerus kasar dan ayam dengan ayapan tertutup. 7. Setelah dilakukan pengayapan akan didapatkan granul kasar. Setelah itu granul tersebut akan dicetak kembali di alat pencetak tablet. 8. Tambahkan seluruh fase luar dari formulasi tablet asam mefenamat. Lanjut lakukan pencetakan tablet. 9. Setelah itu akan didapatkan tablet asam mefenamat yang sempurna, lalu lakukan evaluasi tablet. Untuk alat dan bahan yang diperlukan itu ada kertas karton, gunting, spidol, pensil, double tip, plastik clip, penghapus, printout gambar, dan penggaris. Untuk bahannya ada sediaan tablet dan tepung air untuk membuat granul. Untuk jadwalnya, untuk jadwal menyelesaikan proyek membuat mapping itu hari Selasa, printout gambar dan menggunting, membuat langkah kerja, menggambar. Rabu, menempel hasil printout yang telah digunting ke karton, membuat granul menggunakan tepung dan air. Untuk kesimpulannya, granulasi kering yaitu metode yang memproses partikel zat aktif dan subexcipient dengan memompa campuran bahan kering menjadi massa padat. Selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk semula atau granul. Pemilihan metode granulasi kering dikarenakan karena beberapa hal. 1. Zat aktif tidak tahan terhadap panas dan lembab. 2. Dengan zat aktif dosis besar. 3. Tidak mengalami perubahan kristal dengan adanya tekanan tinggi. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Ya, Ferani. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, jadi silakan disampaikan dulu pertanyaannya. Jelaskan bagaimana cara melakukan proses lagging pada granulasi kering. Oke, silakan bisa sambil memperlihatkan ininya nih, mappingnya. 1. Campur zat aktif dan bahan tambahan dalam keadaan yang kering. 2. Kemudian dikempa lalu dihancurkan menjadi partikel yang lebih besar. 3. Lalu dikempa kembali untuk mendapatkan tablet yang memenuhi syarat. Jadi tahapan proses slugging ya. Slugging itu adalah istilah ketika suatu bahan dicetak menjadi tablet yang besar
Kemudian diayak menggunakan ayakan mes berapa ini? Berapa? 20. Baru setelah itu ditolak granul kering, langsung dicetak ya. Oke, puas lah jawabannya? Puas, Bu. Oke, selanjutnya siapa yang bertanya lagi? Kelompok ini dulu ya. Apa prinsip metode granulasi kering? Apa prinsip metode granulasi kering? Oh, jadi kenapa metode ini dipilih gitu ya? Jadi itu prinsip metode granulasi kering itu untuk membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat dan pelarut. Ikatannya didapat melalui gaya. Iya. Oke, jadi dia dibuat granul sama seperti granulasi basah, tapi tidak ada penambahan zat pengikat dan tidak ada proses pengeringan. Cukup dengan mencampurkan bahan komponen tabletnya, kemudian dicetak dulu menjadi tablet besar, baru akhirnya dibuat granul dengan cara diayak ya pakai mes. Tahu kan mes seperti apa? Itu sama aja sebenarnya dengan mes yang biasa kalian gunakan untuk mengayak serbuk ya. Cuman kalau yang biasa kalian pakai untuk mengayak serbuk itu mes berapa yang paling kecil yang pernah kalian pakai? 4 pernah? Atau 60? 60 atau 100 yang pernah dipakai? Nah, itu kan kalau mes 60 atau mes 100 yang kalian pakai itu kan artinya setiap 2 inci, kalau 2 inci kan sekitar 2 inci itu sekitar kalau 1 inci itu 2 cm, berarti sekitar 4 cm. Bayangkanlah setiap 4 cm ada 60 lubang atau sampai 100 lubang. Berarti serbuknya kecil sekali kan? Nah, kalau yang ini untuk membuat granul besar granul ini ya, untuk mengayak ini kan tadi kalau yang granulasi basah itu ayakan pertama pakai 6 sampai 12, berarti dalam 2 inci itu ada 6 lubang. Berarti kan ukuran, bayangkanlah kalau 6 lubang berarti ukuran granul yang masuk ke dalam mes itu dia pasti lebih besar ya dibanding yang ukuran mes 60 ataupun mes 100. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi ya, kelompok 1. Kenapa dalam proses granulasi kering tidak memerlukan air? Karena kandungan zat aktif dalam tablet tinggi. Cara slugging merupakan cara granulasi kering atau cara pencetakan ganda. Oleh karena itu dalam proses pembuatannya tidak melibatkan air dan pencetakan dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi tadi ya, biasanya kalau metode granulasi kering ini digunakan untuk zat aktif yang dosisnya cukup tinggi, cukup besar. Jadi tambahan lainnya tidak terlalu banyak. Kemudian dia pun sifatnya tidak tahan terhadap panas biasanya nih ya. Biasanya yang pakai metode granulasi kering ini tidak tahan panas. Jadi kan tidak boleh melalui proses pengeringan ya, tidak ada pengovenan. Makanya dia menggunakan ini, tapi sifat alirnya sama seperti yang tadi. Dia sifat alirnya jelek atau kurang bagus ya pada saat dia turun di buffer. Makanya dia tetap dicampur dengan cara proses slugging dulu. Nah, tapi proses slugging ini dia bisa berulang-ulang. Kalau yang tadi kan proses granulasi basah satu tahap ya. Jadi kalau misalnya sifat granulnya masih kurang baik, kita ulangi dari awal. Tapi kalau yang ini, ketika misalnya tadi kan penimbangan, pencampuran, kemudian slugging, kemudian pengayakan. Kalau misalnya setelah diayak dan mau dicetak sifat alir dari granulnya masih cukup jelek, tinggal ulang ke proses ini nih. Jadi dia tidak usah mengulang ke sini, dia tidak usah mengulang di awal. Dia cukup langsung setelah granulnya, oh ternyata setelah hasilnya diayak ini granulnya masih jelek nih, dia nggak cukup turunnya masih jelek, slugging lagi ke awal ke sini. Jadi tidak usah dicampur dari bahan awal lagi. Kan kalau yang granulasi basah berarti kemungkinan pasti harus awal lagi ya, karena kan ada pencampuran bahan pengikat. Nah, berbedanya dengan granulasi kering tadi, kalau misalnya di sini masih jelek, tinggal ulangi ke slugging,
Itu aja terus bisa berulang sampai diperoleh sifat granul yang bagus. Sampai akhirnya dia baru bisa dicetak menjadi tablet. Seperti itu. Bagaimana jawabannya? Was? Ada pertanyaan lagi? Ya, ada? Silakan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi slugging pada granulasi kering? Ada 2 faktor yang menentukan efisiensi slugging dalam granulasi kering. 1. Sifat makan material. 2. Fitur desain mesin slugging. Sifat? Sifat makan material dan fitur desain mesin slugging. Nah, berarti proses slugging ini yang mempengaruhi adalah mesinnya ya. Jadi kita harus mencari mesin yang sesuai supaya juga diperoleh hasil sluggingnya yang bagus. Nah itulah makanya kenapa di SMK ini kita tidak ada prakteknya, kita tidak bisa praktek sampai pencetakan karena kita belum memiliki alat untuk pencetakannya. Tapi kalau misalnya nih kalian nanti penasaran, saya pengen nyoba granulasinya nih, pengen nyoba bikin granul untuk yang granulasi basah ya, yang mungkin kita lakukan itu mungkin ada granulasi basah. Bisa nih nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita coba praktekkan kalau mau bikin granulasi basah, zatnya apa aja, dibuat dulu formulanya, kemudian pengikatnya mau apa yang mau dipakai, sampai ke proses pengayakan kita bisa. Tapi kalau untuk pencetakan itu yang mungkin kita masih belum bisa ya. Makanya dengan cara kalian menganalisis video ini, dengan cara kalian menganalisis video metode pembuatan ini, diharapkan kalian punya gambaran. Oh ternyata kalau mau bikin tablet itu seperti ini. Walaupun kita tidak punya alatnya, kita bisa bayangkan dengan cara mengamati tampilan yang ada di video tersebut. Oke ya, ada lagi pertanyaannya? Ya, Aisyah? Apa kekurangan dari granulasi kering? Apakah granulasi kering ada kekurangannya? Memerlukan mesin tablet khusus untuk membuat slug, tidak dapat mendistribusikan zat warna seragam, dan proses banyak menghasilkan debu. Ya. Paham jawabannya? Jadi kalau granulasi kering ini, kalau yang tadi granulasi basah kita butuh hanya ini ya, pencetakan yang kita tidak punya ya, alat ini yang tidak kita punya. Tapi kalau granulasi kering, ininya pun harus ada dan harus yang bagus. Jadi mesin slugnya harus dicari yang bagus supaya hasil tablet slugnya juga bagus. Kemudian tadi apa? Tidak dapat mendistribusikan zat warna seragam. Nah, jadi salah satu kerugian granulasi kering adalah tidak bisa digunakan atau kurang cocok untuk tablet yang diwarnai, karena takutnya pewarnaannya tidak rata. Jadi hasil akhirnya nanti tabletnya warnanya tidak rata. Nah, nanti akan kelihatan ya di jenis kerusakan tablet nih. Kalau misalnya ada pewarnaan yang tidak merata, tablet pun akan kurang bagus hasil akhirnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan namanya itu Zahira ya. Apa saja keuntungan granulasi kering? Keuntungan granulasi kering yaitu mempercepat waktu hancur karena tidak terikat oleh pengikat. Kedua, baik untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab. Yang ketiga, peralatan lebih sedikit karena tak menggunakan larutan pengikat. Ya, itu salah satu keuntungannya ya. Dia metodenya lebih singkat dibanding metode granulasi basah. Tapi tetap ya, mau baik itu metode granulasi basah ataupun metode granulasi kering, ya kita harus menyesuaikan dengan zat aktif yang akan kita buat. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Coba dilihat dulu. Ada tambahan zat pelicin nggak? Ada di bagian mana? Zatnya adalah talkum dan MgStearat. Dia dicampur
pembuatannya ada yang coba tadi granular kayak mana? Setengah dari fase luar ke dalam mesin terus sebelumnya. Kalau tadi kalau itu fase luar atau fase dalam? Kalau itu fase luar. Oh berarti ya kalau yang sluging ya metode granulasi kering ini zat pelicinnya dia ditambahkan sebagian di awal ya. Jadi di sini dia sudah ditambahkan pelicin. Baru nanti ada tambahan lagi pelicin setelah diperoleh granul ya. Enggak. Setelah dilakukan pengayakan, masukkan dalam tablet. Nah iya betul. Berarti kalau yang ini, kalau yang tadi kan di granulasi basah penambahan zat pelicin hanya di sini ya. Setelah diperoleh granul kering untuk siap dicetak baru ditambahkan zat pelicin. Nah, kalau yang ini karena ada proses ini nih, karena ada proses sluggingnya, setengah dari fase luar ditambahkan di sini. Jadi di pencampuran zat awal ini setengah fase luar ditambahkan di sini. Buat apa? Karena dia di sini juga kan dicetak ya, dikempal dulu. Nah, walaupun misalnya dia tabletnya belum sempurna, jadi bukan tablet untuk digunakan, tetap dia jangan sampai ada yang nempel di mesin ini ya. Jadi pada saat setelah dicetak itu jangan sampai ada yang masih nempel di mesinnya. Jadi tetap harus tabletnya keluar sempurna. Makanya setengah dari fase luar ditambahkan di sini, kemudian setengahnya lagi ditambahkan di terakhir sebelum pencetakan tablet akhir. Nah itu bisa ya kalian membedakan. Nah dari sini berarti kan ada bayangan. Oh kalau granulasi basah ada tambahan zat pengikat. Kemudian zat pelicinnya ditambahkan di terakhir sebelum pencetakan. Kalau granulasi kering ternyata pelicinnya setengah di awal, setengah di akhir. Seperti ini. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau gitu silakan persiapan untuk kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 lengkap ya. Siapa yang mau presentasi? Farhan sama Jarina. Nah, pasangan kita sudah siap? Jangan pegang, biasa aja ya. Oh, pakai ini. Pakai ini. Kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara pembuatan tablet dengan cara metode gempa langsung. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa komponen tablet yang dibuat dengan metode gempa langsung, yaitu ada lubrikan, fungsinya sebagai pelicin dan contoh zatnya adalah vakum. Terus ada disintegran, fungsinya itu penghancur, contoh zatnya SSG. Dan ada binder, fungsinya sebagai pengikat, contoh zatnya ampisel pH100, dan zat akhirnya asetosal. Lalu ada peta pikiran mengenai tahapan pembuatan tablet gempa langsung, yaitu yang pertama penimbangan dan pencampuran bahan ditambah visual sediaan serbuk tablet, lalu menghomogenikan bahan, dan tahap akhirnya percetakan tablet ditambah visual gambar mesin gempa langsung dan sediaan tablet jadi. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mapping pembuatan tablet dengan gempa langsung. Alatnya yaitu ada gunting, lem, double tip, pensil,
spidol, sama penggaris. Bahannya yaitu kertas karton, gambar yang sudah di-print, serbuk tablet, dan tablet jadi. Selanjutnya ada susunan jadwal dalam pembuatan mapping. Pembuatan tablet dengan metode gempa langsung yaitu pembuatan mapping sederhana. Metode pembuatan tablet dengan gempa langsung di sini dimulai dari tanggal 2 November dan selesai pada 3 November untuk tahap akhirnya. Di tanggal 2 November kita menyiapkan alat yang diperlukan lalu mengaplikasikan peta konsep yang sudah kita buat. Untuk finishing kita lakukan di tanggal 3 November. Kesimpulannya adalah metode gempa langsung digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir. Langkah-langkah pembuatannya adalah: 1. Timbangkan bahan zat aktif yaitu asetosal, lalu timbang semua bahan tambahan yaitu talco, SSG, Avisa pH 101. Yang kedua, homogenkan semua bahan ke dalam cube mixer, lalu pencet tombol on dan biarkan sampai semua bahan tercampur. Ketiga, selanjutnya melakukan percetakan tablet. Keuntungan metode gempa langsung yaitu: 1. Lebih ekonomis, 2. Lebih singkat prosesnya, 3. Dapat digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas dan lembab, dan 4. Waktu hancur dan disolusinya lebih baik. Namun ada kerugiannya juga, yaitu: 1. Perbedaan ukuran partikel dan kerapatan baik antara zat aktif dengan pengisi. 2. Zat aktif dengan dosis yang besar tidak mudah untuk digempa langsung. 3. Sulit dalam pemilihan eksipien. Sekian. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Biar semangat ya. Jangan grogi, biasa aja. Oke, ada yang ditanyakan untuk teman yang lain? Silakan. Rasa. Apa fungsi dari talco, SSG, Avisel, pH 101, dan asetosal? Fungsi dari talcum yaitu sebagai pelicin, SSG sebagai penghancur, terus Avisa sebagai pemikat, asetosal sebagai zat aktif. Cukup puas? Oke, kelompok selanjutnya ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Ya. Keuntungan gempa langsung. Keuntungan gempa langsung yaitu: 1. Lebih ekonomis, 2. Lebih singkat prosesnya, 3. Dapat digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas dan lembab, dan 4. Waktu hancur dan disolusinya lebih baik. Waktu hancur dan disolusi berarti pelarut dalam tubuhnya ya. Jadi gempa langsung dia butuh waktunya lebih singkat ya, karena tahapannya ya grogi. Karena dia tahapannya lebih pendek dibanding yang tadi ya. Bisa kalian lihat dari mappingnya. Di sini mappingnya lebih besar di judul nih ya. Padahal isinya hanya 3 tahap, yaitu pencampuran, kemudian setelah dicampur langsung dicetak ya. Ya kan tidak ada proses pembentukan granul. Jadi di sini hanya pencampuran zat aktif dan zat tambahan. Setelah itu langsung dicetak. Nah makanya di sini sifat bahannya yang harus benar-benar punya sifat alir yang baik dan punya sifat kekompakannya juga yang bagus. Nah, mungkin untuk tablet paracetamol kayak tadi dia kurang cocok karena dia sifat alirnya jelek. Makanya dia pakai granulasi basal. Tapi di sini pakai tablet apa di sini? Asetosal. Jadi asetosal sifatnya cukup baik sehingga bisa digunakan menggunakan metode gempa langsung. Pertanyaan lagi? Ya? Apa kepanjangan dari SSG? SSG itu sodium starch glycolate. SSG itu singkatan dari sodium starch glycolate. Sodium itu kalau bahasa kimianya ada natrium ya. Natrium, starch itu sejenis pati, glycolate ya. Jadi dia adalah modifikasi dari amilo. Seperti kita tahu nih ya di sini nih. Nih seperti di sini kita kan tahu bahwa ada beberapa zat tambahan. Ada adjuvan, ada lubrikan, ada diluent, ada disintegran, ada binder, ada glidan. Nah, SSG di sini bersifat sebagai disintegran atau penghancur. Nah,
SSG ini adalah modifikasi atau perubahan dari amilum. Kan kalau yang kita tahu kayak amilum solani, amilum tritici kayak gitu, mungkin kalau secara langsung digunakan dia kurang bagus nih, hasil tablet akhirnya kurang bagus, makanya dimodifikasi dengan zat lain, akhirnya diperoleh SSG ini dan digunakan dalam pencetakan tablet asetalsal ini sebagai apa khasiatnya, fungsinya, bukan khasiat ya? SSG-nya Oh, SSB-nya. Jadi penghancur. penghancur ya, berarti si SSG ini di dalam tablet berfungsi sebagai zat penghancur. Jadi ketika tablet asetalsal diminum, dia mudah hancur di dalam lambung ya. Oke, ada pertanyaan puas? Cukup puas? Oke. Jadi ada tambahan nih pengetahuan dari SSG. Ternyata SSG itu singkatan dari sodium starch gluconate. Tapi memang di lab kita juga tidak ada ya. Kalau CMC tadi ada ya, diingat CMC itu karboksi metil selulosa. Nah, tambahannya dia kita kenal ada SSG. Ada pertanyaan lagi? Ya? Apa ulangi? Oh. Apa golongan dari asetosal dan efek samping dari asetosal? Ya. Tahu? Untuk asetosal berfungsi sebagai meredakan nyeri, demam, peradangan dan mencegah terbentuknya gumpalan darah. Untuk golongan obatnya, Boleh bantu jawab? Ya, silakan. Asetalsal termasuk golongan obat bebas dan termasuk golongan non-steroid, antiinflamasi non-steroid. Nanti inflamasi non-steroid NSAID ya. Iya. Ya. Oke, cukup puas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melakukan kembali. Persiapkan untuk kelompok yang terakhir. sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami kerusakan obat. Kerusakan tablet. Kerusakan tablet yaitu binding, sticking, splitting, samping, whiskering, molting, dan crumbling. Rancangan alat dan bahan. Alatnya gunting, penggaris, spidol, pensil, penghapus. Sedangkan bahannya karton, lem, obat yang tidak terpakai, plastik klip. Selanjutnya akan dibacakan oleh Susunan jadwalnya: tanggal 1 menyiapkan bahan dan menulis judul, tanggal 2 menempel judul, materi, dan menempel kerusakan obat, tanggal 3 mapping selesai. Kesimpulannya bahwa tablet dapat mengalami kehancuran tersebut dapat terjadi karena faktor tertentu, misalnya kurangnya lubrikan, menempelnya zat pada dai, kerusakan setelah pencetakan, dan lain-lain. Macam-macam kerusakan tablet: 1 binding, 2 sticking, 3
kering, 4 cupping, 5 mottling, 6 splitting, dan 7 scrubbing. Oke, jadi ini adalah beberapa jenis kerusakan tablet ya. Nah, teman-temannya lumayan kreatif. Jenis kerusakannya dengan cara menggunakan tablet yang utuh, kemudian disesuaikan dengan bentuk kerusakannya. Oke, berikan tepuk tangan. Ini bahannya beli atau pakai yang ada di rumah? Yang tidak dipakai, Bu. Yang udah nggak dipakai? Ya. Oh ya, bagus. Berarti kita memanfaatkan zat yang tidak terpakai jadi lebih berguna lagi. Oke, selanjutnya siapa yang bertanya, silakan. Bunga. Penyebab terjadinya warna yang tidak merata pada permukaan tablet. Mau dijelaskan? Iya, boleh. Yang mana contoh warna tidak merata? Penyebabnya obat atau hasil uraiannya mempunyai warna yang berbeda dengan bahan tambahan dan tidak tercampur homogen. Terjadi migrasi warna selama proses pengeringan granul. Bahan tambahan yang berupa larutan panas dicampur dengan serbuk dingin. Ini contoh Molting. contoh obat. Bukan molting ya, mottling. Mottling ya. Jadi mottling adalah salah satu kerusakan. Nah, seperti yang tadi salah satu kerugian granulasi kering ya. Granulasi kering salah satu kerugiannya adalah pewarnaannya tidak merata. Nah, seperti ini hasilnya. Ini nanti silakan bisa kalian amati ya di sini di di mappingnya. Ini adalah salah satu bentuk warna. Misalnya ada warna yang pekat, terus di bagian lain warnanya lebih pudar. Nah, seperti itu adalah salah satu mottling. Mottling sendiri bisa terjadi tadi karena pewarnaannya tidak merata, atau bisa saja ketika tabletnya bahannya dicampur, tapi ketika dicampur malah timbul warna yang tidak bagus. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Farhan. Apa perbedaan capling dan splitting? Apa perbedaan capping dan splitting? Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Kita dengarkan ada dulu. Silakan boleh dicari jawabannya dulu. Sedangkan splitting, lapisan tipis dari permukaan tablet terutama bagian tengah. Splitting yang mana? Nih yang mau melihat perbedaannya bisa dilihat dari sini ya. Nih, kalau tadi capping itu dia jadi biasanya capping itu terjadi pada tablet yang kembung ya, yang cembung. Jadi bagian cembung yang bagian atasnya terlepas dari tablet utama. Tapi kalau yang splitting itu dia terbagi jadi dua ya. Oke, cukup puas? Kelompok berapa tadi yang tanya? Kelompok 3. Puas? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya. Apa akibat terjadinya lelehan zat aktif pada pencetakan? Karena pencetakan tidak pas dengan ruang cetakan, akibatnya jika disimpan di dalam botol, sisi-sisi yang berlebihan akan lepas dan menghasilkan serbuk. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kerusakan tablet? Apa penyebab dari retak dan rapuhnya tablet? Retak dan rapuhnya tablet. Crumbling ya? Karena kurangnya tekanan pada pencetakan tablet dan kurangnya pada zat pengikat. Zat pengikat. Berarti dia biasanya menggunakan, kalau granulasi kering ada zat pengikatnya nggak? Nggak ada ya. Berarti biasanya dia menggunakan granulasi basah, kemudian mungkin zat pengikatnya
kurang komponennya ya kurang, sehingga pada saat setelah dicetak tablet itu sangat mudah hancur. Biasanya crumbling itu jadi beda ya crumbling antara kerusakan tablet crumbling dengan yang ketika kita masukkan ke dalam mulut kan harus mudah hancur ya. Nah, kalau crumbling ini adalah kerusakan tablet yang mudah hancur itu walaupun tanpa ada proses apa-apa. Jadi misalnya ketika dia disimpan misalnya dalam saku, misalnya bergesek-gesek dikit dia hancur. Nah, itu yang namanya crumbling ya. Nah, dengan kita mempelajari ini, kita juga dengan mempelajari metode-metode ini kita menentukan tablet zat aktif akan dibuat tablet berdasarkan metode apa supaya kerusakan-kerusakan ini bisa kita hindari ya. Jadi tabletnya tidak mudah hancur dalam proses sebelum ditelan, tapi tetap harus mudah hancur ketika telah ditelan. Jadi tablet harus utuh selama proses distribusi, tapi ketika sudah masuk dalam tubuh jangan sampai dia terus-terusan utuh. Ntar malah kebuang tablet lagi kan nggak ada efeknya ya. Nah itu ya, makanya ada kayak tambahan zat penghancur supaya ketika tablet dimasukkan ke dalam lambung dia mudah hancur dengan adanya bantuan zat penghancur tadi ya. Kemudian mottling nih tadi ya, pewarnaan yang kurang merata. Nah itu biasanya yang kadang sering timbul ketika kita menggunakan zat aktif atau bahan-bahan tambahan yang sifatnya saling berpengaruh. Kadang ada misalnya zat aktifnya warna putih, tapi ketika ditambahkan zat tambahan apa dia malah jadi berwarna, ada yang seperti itu. Atau misalnya kalian tahu vitamin C kan warnanya kuning ya. Coba kalau kalian perhatikan setelah penyimpanan lama, biasanya dia sedikit berubah warna menjadi agak coklat. Nah itu karena ada pengaruh dari faktor oksidasi ya. Karena adanya udara, dia si vitamin C ini kan menyerap udara, akhirnya dia berubah warna. Nah ini yang sangat-sangat diperhatikan ketika akan membuat tablet. Jadi kalau membuat tablet itu banyak faktor yang harus dipelajari dulu, yang harus disiapkan dulu formulasinya, baru akhirnya kita akan membuat tablet supaya dapat hasil yang bagus dengan menghindari kerusakan-kerusakan tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan ditutup dan berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah setelah presentasi ini kita kan jadi tahu ya berbagai metode pembuatan tablet. Nah yang pertama, ketika kita akan membuat tablet, kita harus pelajari dulu zat aktifnya. Kita harus pelajari dulu sifat-sifatnya. Zat aktifnya tadi apa? Dia tahan panas atau tidak? Kemudian sifat alirnya bagaimana? Baik atau buruk? Kemudian kekompakannya atau kompresibilitasnya dia baik atau buruk? Sehingga dia akan menentukan akan dipilih metode kepal langsung, metode granulasi basah, atau metode granulasi kering. Kemudian setelah itu juga kita harus kita harus menentukan bahan pengisinya apa, bahan pengikatnya apa, bahan penghancurnya apa, glidannya, bahan pelicin, kemudian bahan tambahan lainnya seperti ada bahan pewarna atau bahan pengaruh. Tadi walaupun kan tadi ada mottling ya, walaupun ada mottling, tapi tetap bahan pewarna sering digunakan dalam pembuatan tablet. Biasanya tablet diwarnai selain karena memang zat aktifnya berwarna tersebut, itu biasanya untuk memberikan ciri khas. Jadi kalau tablet itu memiliki warna-warna tertentu supaya tidak mudah dipalsukan. Karena itu pernah dengar dulu pas kuliah ya, ada yang cerita, kebetulan dapat dosen dia memang punya apotek juga. Jadi ada PDF yang mengantarkan obat. Pas dilihat tabletnya berbeda dengan, walaupun namanya sama ya, tapi isi tabletnya itu warnanya beda. Dan setelah diteliti ternyata memang tablet yang dibawa itu palsu. Jadi kadang ada pewarnaan tablet itu biasanya menjadikan ciri khas tertentu dari suatu tablet ya. Nah selanjutnya tadi ya, seperti
dijelaskan metode pembuatan tablet ada 3, ada granulasi basah, granulasi kering, dan gempa langsung. Pemilihan ini tadi berdasarkan sifat alir. Jadi tentukan dari sifat alir zat aktifnya, kemudian sifat dia tahan panas atau tidak. Jadi kalau misalnya dia dosisnya cukup dengan gempa langsung, sifat alirnya bagus, ya silakan langsung gempa langsung. Dia tahapannya juga lebih pendek ya dibanding yang granulasi basah atau granulasi kering. Tapi kalau sifatnya dia ternyata sifat alirnya jelek, berarti pilihannya ada 2, ada granulasi basah atau kering. Tentukan lagi dia tahan panas atau enggak. Kalau tahan panas berarti bisa pakai granulasi basah, tapi kalau enggak ya berarti pakai granulasi kering. Itu ya. Jadi banyak proses yang harus dipikirkan ketika akan membuat tablet. Nah, dari pencetakan tablet masuk ke dalam punch atau die. Kalau yang di bawah itu punch atau die? Die ya? Die. Nah ini nih yang di bawah nih yang ada warna oranye. Warna oranye itu adalah bahannya ceritanya. Ini bahan serbuk yang akan dicetak tablet. Dari sini nih masuk puffernya nih ceritanya, ini puffer masuk ke dalam die, kemudian ditekan oleh punch dengan tekanan tertentu sampai akhirnya dia kompak. Nah di sini keluarlah bentuk tablet. Ini adalah contoh dari mesin multiple ya, bukan yang single punch. Kalau single punch itu satu pencetakan, kalau ini yang banyak ya, jadi dia muter. Nah ini ya tadi yang harus diperhatikan dalam penentuan metode pembuatan tablet adalah compressibility atau daya kempal tabletnya, kemudian flowability sifat alirnya. Nah ini sama sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan ya, bahkan tadi mungkin lebih lengkap dengan adanya contoh gambaran bahan pengikat itu seperti apa, gambaran pengayamnya seperti apa. Dan ini juga sama granulasi kering, ini yang metode gempa langsung. Nah ini salah satu jenis perusahaan tablet betul ya. Ya tadi yang ini apa? Kalau yang terbagi atasnya capping ya, capping. Nah kalau yang ini terbagi 2, splitting ya. Ini kalau terbagi 2, kalau ini mottling. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sebelum kita menutup kegiatan hari ini mau bertanya, hal baru apa nih yang kita pelajari hari ini? Hal baru apa yang kalian lakukan selain gimana? Hal baru apa yang kalian kerjakan? Ya, membuat mapping sederhana ya. Jadi dari kali ibu memberikan dari video, kemudian kalian terapkan dalam mapping, itu tujuannya supaya kalian bisa lebih menggambarkan secara nyata bahwa merasakan praktek tablet itu seperti ini, walaupun misalnya hanya dengan mapping saja. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini kita membahas apa saja? Satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang mau? Ayo, Intan, boleh maju ke depan? Hari ini belajar tentang 3 metode pembuatan tablet serta macam-macam kerusakan tablet. Kita belajar tentang macam-macam metode pembuatan tablet dan jenis kerusakan tablet. Kenapa kita harus belajar itu? Supaya kita tahu formulasi untuk membuat macam-macam sediaan tablet dengan bahan-bahan yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, berikan tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya Ibu kita akan menutup dengan kegiatan post-test. Silakan dibuka linknya. Tadi ya sama seperti tadi sudah Ibu kirim. Ini ya, link yang post-test. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah?
Muncul gambarnya? Ada ya. Kenapa? Nggak bisa. Siapa aja yang nggak bisa? Apa? Bisa? Sudah? Sudah? Bisa apa soalnya? Nggak bisa. Ya apa kalau nggak bisa? Jaringannya ya? Iya. Udah, nggak apa-apa. Nanti tinggal besok kalau jaringan sudah bagus. Sudah? Intan sudah? Sudah? Siapa lagi yang sudah? Sudah semua? Kalau sudah, terima kasih. Nanti Ibu akan cek hasilnya. Itu ada isinya sebenarnya sama aja ya, seperti materi yang dijelaskan. Jadi kalau kalian benar-benar sudah memahami, sebenarnya bisa ya dijawab pertanyaan semua. Untuk kali ini sebenarnya Ibu sudah menyiapkan sedikit hadiah untuk keseluruhan karena kalian sudah menghasilkan mapping yang sangat bagus ya. Semua kelompok sudah menghasilkan mapping yang bagus sehingga kita mampu membedakan dari masing-masing metode tersebut ya. Kita nanti Ibu bagikan setelah pembelajaran ini selesai. Oke, terima kasih yang sudah mengisi Google Form-nya. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan, karena kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan tablet, tentang jenis-jenis tablet, dan hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat tablet. Kan tadi ketahuan nih tablet akhirnya seperti apa. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang evaluasi sediaan tablet. Jadi tablet yang kita buat dengan formula tertentu itu apakah sudah bagus atau belum, ada evaluasinya. Nah, evaluasinya apa saja silakan kalian pelajari dulu di rumah. Nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Oke?